Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan perukian seminar isu-isu pelayanan publik. Sebagaimana biasanya, kita awali dengan bacaan basmalah dan silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan. Tolong distribusi waktunya ya, diperhatikan 7-10 menit saja. Saya berharap tidak lama-lama, 7 menit saja ya. Presentasikan di latar belakangnya, latar belakang masalahnya, kemudian tunjukkan datanya, kemudian langsung di bab 2, teorinya juga nggak perlu juga dideskripsikan secara detail, seperti misalnya implementasi teori dari siapa gitu aja, nggak usah implementasi adalah nggak usah seperti itu. Jadi teorinya implementasi dari siapa, kemudian kalau implementasi kebijakan dana desa gitu ya, kebijakan publik pakai teorinya ini, kemudian implementasi kebijakan pakai teorinya ini, kemudian dana desa pakai teorinya ini, kemudian langsung di alur konseptual, alur kerangka konseptual, kemudian bab 3-nya langsung alur kerangka penelitian. Sudah itu saja. Ya, silakan. Dulu saya terkait kualitas pelayanan administrasi desa Banjarbendo, Kecamatan Sukoharjo. Di sini saya meneliti mengenai tempat kerja saya, sekaligus saya melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang saya berikan selama ini di tempat kerja saya. Itu. Kemudian untuk latar belakang, pertama saya jelaskan mengenai desa yang merupakan kumpulan orang-orang atau masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dengan norma dan hukum dan berlandaskan pada adat istiadat, hak tradisional, asal-usul yang diakui oleh negara untuk mengatur dan mengolah pemerintahannya sendiri, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai kepentingan bersama. Untuk menyelenggarakan ini, maka pemerintahan desa membentuk atau negara membentuk yang namanya pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang ada. Kemudian untuk mencapai pelayanan administrasi desa yang maksimal, maka pemerintah desa juga harus memperhatikan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan menerapkan indikator-indikator pelayanan yang sesuai dengan Kemenpan nomor 63 tahun 2003 dan asas-asas pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian untuk kelayakan pelayanan administrasi desa dapat dinilai juga dari ketimpangan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima saat melakukan proses pelayanan. Kepuasan masyarakat adalah kunci utama dalam suatu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan administrasi desa. Kualitas pelayanan yang baik akan berdampak pada kepuasan masyarakat, dan kualitas pelayanan yang buruk akan mengakibatkan keluhan, kritikan, dan pengaduan yang berdampak pada penilaian negatif atau penilaian buruk terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Pada tahun 2020, Ombudsman sebagai pengawas penyelenggara itu mendapatkan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di desa sebanyak 286 aduan. Dan laporan yang sering diadukan adalah perihal dugaan pungutan liar, pelayanan yang diskriminatif terhadap masyarakat, yang mana mendahulukan warganya sendiri daripada kepentingan umum. Kemudian pegawai desa juga yang tidak berkompeten dan tidak memahami regulasi terkait pelayanan administrasi desa, sehingga implementasinya di lapangan menjadi berbelit-belit dan tidak memiliki kejelasan waktu pelayanan. Pemerintah Desa Banjarbendo memiliki 2 jenis pelayanan administrasi, yaitu administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan PP Nomor 24 Tahun 97, yang mana pemerintah desa Banjarbendo memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan yang cepat
tepat, efektif, efisien, agar dapat menyediakan pelayanan sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat. Itu latar belakangnya. Kemudian data empirisnya, karena di desa saya untuk data empiris pendukung masalah ini tidak memiliki data sama sekali karena belum pernah sama sekali dilakukan survei baik dari instansi maupun dari pihak luar instansi. Akhirnya kemarin bersama dosen pembimbing saya diarahkan untuk melakukan wawancara terhadap kepuasan yang dialami oleh masyarakat yang setelah melakukan pelayanan di desa. Ya, di sini ada keluhan dari masyarakat. Yang pertama yang sering kali diadukan memang kades sama perangkatnya sering telat. Saya mau ngurus surat sudah datang jam 8, tapi pegawainya datang jam 8.30 bahkan jam 9. Padahal seharusnya bukanya jam 7.30. Hal ini tentu tidak sesuai dengan surat pemberitahuan jam kerja dari Camat Sidoarjo tanggal 1 bulan 12 2020 nomor sekian tentang jam kerja ASN, non-ASN, dan perangkat desa adalah jam 7.30 sampai jam 4 untuk Senin sampai Kamis dan jam 7.30 sampai 14.30 untuk hari Jumat. Masalah tersebut menunjukkan bahwa pegawai atau pejabat desa belum memiliki kehandalan atau reliability untuk disiplin waktu dalam melayani masyarakat. Selain itu juga ada keluhan masyarakat yang seringkali sudah datang ke desa. Ini dicontohkan di sini ada warga yang dia datang pagi jam 8.30, dia datang jam 10 dan sampai jam 1 ternyata berkasnya juga belum selesai karena kendala yang tanda tangan tidak ada di tempat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait kualitas pelayanan administrasi oleh pemerintah desa Banjarbendo dengan judul kualitas pelayanan administrasi desa, pelayanan administrasi pemerintah desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo. Untuk rumusan masalah, bagaimana kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo. Untuk tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan administrasi desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo. Sedangkan untuk manfaat penelitian, manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pengembangan khususnya mahasiswa AP dalam melakukan kegiatan penelitian khususnya di bidang kualitas pelayanan publik. Untuk manfaat praktis yang terbagi menjadi 3, yaitu manfaat akademis, diharapkan menjadi salah satu sumber literasi atau wawasan bagi para akademisi atau mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi publik yang melakukan penelitian di bidang pelayanan publik. Sedangkan bagi masyarakat, menjadi wawasan atau pengetahuan masyarakat yang menampung aspirasi, saran, kritik masyarakat desa Banjarbendo, khususnya pengguna pelayanan administrasi desa Banjarbendo. Sedangkan bagi pemerintah, diharapkan untuk menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di pemerintah desa Banjarbendo. Kemudian untuk landasan teori, mohon maaf ini yang di HP saya belum saya edit. Untuk landasan teori itu ada 4 teori besarnya sebetulnya, yaitu pelayanan publik dari Hadiansa 2011, kemudian kualitas pelayanan, terutama 5 dimensi pelayanan menurut Parashuraman, dan teori tentang desa dari Sunarjo dalam Nurkalis 2011, dan pemerintah desa. Ini alur kerangka konseptualnya. Dasar hukumnya di situ disebutkan ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, Undang-Undang Nomor 24 tentang administrasi kependudukan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang SPM Desa, PP Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 97, ini mengenai pendaftaran pertanahan. Kemudian PP Pendayagunaan Birokrasi, PP Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik
dan Pergub Sidoarjo nomor 54 tahun 2016 tentang pedoman SOTK pemerintah desa. Jadi ini indikator kualitasnya ada tangible, bukti fisik, reliability, keandalan, responsiveness, daya tanggap, assurance, jaminan, dan empati kepedulian. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana yang memiliki kaidah-kaidah ilmiah yang yaitu empiris atau konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis dengan menggunakan angka-angka dan statistik sebagai analisisnya. Lokasi penelitiannya Kantor Pelayanan Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo. Kemudian untuk definisi konseptual, operasional, dan identifikasi variabel dan indikator variabel bisa dilihat di bentar. Ini belum tak edit yang ini. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Belum tak edit. Itu ada tangible, salah satunya fasilitas pelayanan, kemudian ada keberadaan ruang tunggu yang memadai, kemudian ada kebersihan dan kenyamanan kantor, ketersediaan papan mading untuk informasi, kemudian kebersihan, kerapian, kelengkapan seragam pegawai, fasilitas tempat parkir, dan fasilitas penerapan prokes. Untuk reliability-nya yaitu kecermatan atau ketelitian pegawai dalam melayani administrasi desa, memiliki standar pelayanan yang jelas, kompetensi pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan, kemudian dalam mengakses pelayanan administrasi desa, dan masyarakat percaya atas kinerja pegawai pelayanan administrasi desa yang profesional dan dapat diandalkan. Untuk responsifnya, ketanggapan pegawai dalam melayani dan merespon informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pelayanan, pegawai yang selalu tanggap membantu dan melindungi masyarakat yang kesulitan terhadap mekanisme pelayanan, pegawai selalu menerima keluhan dan komplain dari pengguna pelayanan, baik secara langsung atau melalui kontak keluhan. Pegawai juga selalu melakukan evaluasi dan upaya perbaikan terhadap keluhan atau komplain dan saran dari pengguna pelayanan. Untuk jaminannya atau asuran, pegawai memberikan jaminan tepat, waktu yang tepat dalam pelayanan administrasi desa. Pegawai senantiasa memberikan jaminan biaya gratis terhadap pekerja pelayanan, dan petugas memberikan jaminan keamanan pada pengguna pelayanan yang melakukan komplain atau keluhan. Untuk empatinya, yaitu mendahulukan kepentingan pengguna pelayanan daripada kepentingan pegawai, kesopanan dan keramahan pegawai dalam melayani, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif, pegawai peduli terhadap masyarakat yang rentan dengan memberikan pelayanan atau tempat khusus. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, kuesioner tertutup, dan dokumentasi. Populasinya di sini bisa dilihat masing-masing jumlah warganya dari Dusun Doko 1370, kemudian Dusun Banjarbendo, Banjarpo, dan ada 3 perumahan besar, Taman Pinang, Pondok Mutiara, dan Regensi, yang semuanya populasinya jumlahnya pada saat ini 8.764. Dari situ sampelnya adalah 368. Di sini saya mengambil berdasarkan tabel Morgan dan Krejci, yang mana sampel saya ini mendekati pada populasi 9.000, yang mana tabelnya bila 9.000 maka sampelnya adalah 368. Dan saya menggunakan metode cluster random sampling, yang mana setiap wilayah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan survei dari penelitian saya, yang terbagi dari perhitungannya berdasarkan jumlah Dusun Doko warga yang respondennya 58, Dusun Banjarbendo ada 49 responden, Dusun Banjarpo ada 108, Taman Pinang Indah ada 31, Pondok Mutiara 100, dan Mutiara Regensi ada 22 responden. Jenis dan data sumber datanya, data primer ini bersumber dari hasil angket atau kuesioner yang diisi oleh masyarakat desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak penerima pelayanan. Data sekundernya bersumber dari studi literatur dan dokumentasi seperti berkas atau dokumentasi milik Pemdes Banjarbendo.
kemudian juga melakukan pengujian reliabilitas dan pengujian validitas untuk kuesioner yang akan dibuat dan disebarkan di masyarakat, dan teknik pengolahan datanya menggunakan coding atau mengganti jawaban pertanyaan-pertanyaannya dengan kode 1, 2, 3, 4, 5, kemudian juga melakukan editing atau pengecekan kelengkapan datanya yang telah didapatkan dari survei, kemudian juga melakukan data entry untuk melalui program diinput dalam program SPSS sebagai analisis data yang telah diperoleh. Metode penelitiannya atau teknik analisis datanya menggunakan metode circle, yaitu berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan membandingkan dua faktor, yaitu harapan masyarakat terhadap realisasi pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan, yang dilihat dari 5 indikator, yaitu tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Kemudian yang kedua menggunakan model IPA yang digunakan untuk mengukur suatu kepuasan masyarakat berdasarkan pada realitas kenyataan kinerja suatu instansi atau perusahaan. IPA digunakan untuk identifikasi atau mengukur aspek-aspek penting apa yang harus ditingkatkan untuk sebuah organisasi dalam memenuhi kepuasan para pengguna pelayanan. Dan yang terakhir, menggunakan Service Quality Score. Service Quality Score ini untuk mengukur gap atau kesenjangan skor antara nilai kualitas pelayanan terhadap persepsi masyarakat yang dibandingkan dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan. Dan ini selanjutnya alur kerangka berpikir dari penelitian saya. Jadi masalahnya sering terjadi permasalahan kedisiplinan tadi yang seperti saya jelaskan. Kemudian teknik analisisnya, mohon maaf itu belum, itu sebetulnya ada 3 teknik analisis tadi, karena belum sempat tadi, baru pembimbingan siang tadi, pembimbingan ketiga, jadi belum ganti yang salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Cuma ini ya kayaknya untuk alur penelitiannya itu ini menggunakan kuantitatif ya? Iya Bu, kuantitatif. Kenapa tidak mixed methods? Karena kalau mixed method sama pakai wawancara, misal teknik pola ini, teknik pencarian datanya, sampel saya banyak Ibu, 386. Kalau mixed method kan karena mix kan kualitatif tidak membutuhkan satu persatu dari sampel populasi dan sampelnya Mas, beda lagi tekniknya nanti juga beda. Kalau kualitatif kan sebagian dari sampel itu bukan sebagian atau 1-2 dari sampel itu yang betul-betul latar masalah penelitian itu yang nanti diwawancara. Dan itu untuk penelitian administrasi publik dalam hal kualitas pelayanan, saya pikir lebih tepatnya pakai mixed methods. Coba nanti didiskusikan lagi dengan Bu Lailu. Karena kalau hanya sekedar angka saja, Mas Hari tidak tahu kenapa angka tersebut menunjukkan berkualitas dan tidak berkualitas. Itu saja nanti. Kalau sekedar angka loh ya, sekedar angka kan, oh ini berkualitas, oh ini tidak berkualitas. Loh kenapa yang nilainya rendah tidak berkualitas itu ada apa di balik itu? Mengungkap di balik fakta. Dan saya pikir itu nanti akan menjadi penelitian yang betul-betul memberikan sebuah rekomendasi penelitian bagi tempat penelitian yang ada. Karena nanti rekomendasi itu dipakai sebuah input bagi pemerintahan setempat untuk menjadi sebuah pengembangan kebijakan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kuantifikasi, oh ini berkualitas nilainya sekian, gitu ya. Oh ini tidak berkualitas nilainya sekian. Jadi tidak hanya sekedar menganalisisnya tidak berdasarkan nilai-nilai yang ada terkait dengan hasil akhirnya. Tapi kenapa ini menunjukkan tinggi dan kenapa ini menunjukkan rendah, itu nanti ada reasonnya. Yang dibutuhkan
itu sebetulnya. Enggak, Bu. Risknya Saya gitu. nanya. Kalau mixed method itu nanti yang semisal kita ambil sampling dari yang memberikan penilaian buruk semisal atau salah 4 atau salah 5 dari respondennya itu diwawancarai enggak perlu semua berarti Bu. Cukup Enggak, diambil enggak, sampling juga gitu. iya, iya. Oh, Rumusan masalahnya pertama apa? tadi bagaimana kualitas Mm-mm. pelayanan administrasi desa di pemerintahan desa Banjarbaru, Ibu. Kemudian yang kedua, Cuma satu, Ibu. oh cuma satu. Kalau cuma satu ya sudah. Saya pikir ada faktor pendukung. Kalau seandainya itu nanti dilakukan penelitian kuantitatif, tentu saja rumusan masalahnya bukan bagaimana. Hmm. Bukan bagaimana. Kalau bagaimana itu mendeskripsikan, mendescribe. Tapi kalau ini kan meneliti tentang tingkat kan, tingkat Iya, ya, tingkat iya. kualitas. Apakah ada tingkat kualitas? Bunyinya seperti itu, Mas. Bukan bagaimana tingkat kualitas. Kalau bagaimana itu tentu saja nanti ada. Coba nanti didiskusikan lagi dengan Bu Bulailul. Adakah tingkat kualitas gitu? Ya, bukan bagaimana karena ini menunjukkan meneliti terkait dengan kuantifikasi. Oh, no, enggak, oh ternyata ada, adanya berapa? Nah, gitu kan logikanya. Ada kualitas ternyata, mereka berkualitas. Loh, ono piro? Oh, nilainya adalah sekian persen untuk tangible-nya, untuk nya sekian persen. Oh, ono nilainya kok ternyata. Loh, ternyata ada yang tidak ada nilainya. Tuh. Selamat, mudah-mudahan sukses dan lancar ilmu yang didapatkan nanti lancar sampai nanti ujian skripsi gitu ya. Amin. Amin. Oke. Oke, terima kasih Mas Hari atas presentasinya. Selanjutnya urutannya siapa Mbak Nada? Apa sudah kelihatan, Bu? Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul saya itu terkait dengan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Untuk latar belakangnya sendiri, dilihat dari roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sektor UMKM di Indonesia memberikan dampak pada kestabilan kondisi ekonomi di Indonesia pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Sebagai roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sektor UMKM di Indonesia juga memberikan kekuatan UMKM yang menjadi penopang perekonomian nasional yang diwujudkan melalui kontribusinya pada tahun 2018, yaitu yang memberikan kontribusi sebesar 61,07% dari total PDB di Indonesia. Ini data empirisnya langsung saya sertakan, Bu. Ya. Ya. Nah, dilihat dari grafik 1.1 terkait perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020, bahwa pada tahun 2018 berdasarkan grafik itu menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia itu mencapai 99,99% atau sebanyak 64.197.057 unit.
dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini juga masih stabil dan terjadi peningkatan pada jumlah unit UMKM di Indonesia pada tahun 2019. Menginjak pada tahun 2020, terjadi pengurangan usaha mikro dan usaha kecil yang mencapai 412,39 ribu karena adanya dampak dari pandemi COVID yang melanda di Indonesia dan mengganggu sektor UMKM yang ada di Indonesia. Namun kondisi ini tidak sampai terjadi hingga 30 juta pelaku usaha, yaitu menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim pada 2021. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengharapkan bahwa sinergitas antara kepala daerah dapat diperkuat dalam mengembangkan potensi UMKM yang terdapat di daerah. Namun strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM yang terdapat di Indonesia menghadirkan permasalahan yang cukup signifikan, yaitu meliputi beberapa hal seperti perluasan akses pasar, kemampuan daya saing usaha, akses pembiayaan, dan investasi. Perekonomian di Jawa Timur juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, salah satunya yaitu dari potensi UMKM yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Bisa dilihat di grafik 1.2 itu terkait perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur. Namun yang di Provinsi Jawa Timur ini saya nggak bisa menemukan data 3 tahun terakhirnya, Bu. Jadi saya masukkan data berdasarkan sensus ekonomi setiap 6 tahun sekali. Ya. Terus? Iya. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu kabupaten yang dijuluki sebagai Kabupaten UMKM di Indonesia juga memiliki ratusan ribu UMKM di sejumlah bidang. Adapun jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari grafik 1.3 yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan terhadap jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2018 menuju tahun 2019. Menginjak tahun 2020, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sekitar 0,44%, sehingga keberadaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo masih bisa dipertahankan eksistensinya walaupun terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai 2020. Strategi Dinkop dan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelatihan serta pemberdayaan dalam meningkatkan potensi di sektor UMKM terbagi ke dalam beberapa strategi, yaitu diantaranya meliputi yang pertama adanya program dana bergulir, lalu yang kedua melalui klinik UMKM yang terdapat di Dinkop dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Adapun jumlah pelaku usaha yang terdaftar di klinik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada grafik 1.4. Di 3 tahun terakhir, dimulai dari 2018, 2019, dan 2020, menunjukkan adanya peningkatan. Namun, berdasarkan hasil observasi, terdapat permasalahan di lapangan yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinkop dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pertama terkait modal dan pembiayaan yang masih kurang dan sedikit untuk menyerap keseluruhan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua terkait strategi layanan konsultasi melalui klinik UMKM yang terdapat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga terdapat permasalahan, sehingga menyebabkan strategi yang dilakukan kurang berjalan maksimal. Hal ini juga bisa dilihat dari terjadinya ketidakseimbangan antara data jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar di klinik dan yang belum terdaftar di klinik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Lalu untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, terkait apa saja kendala strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Untuk tujuan penelitiannya yang pertama untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang kedua untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Lalu untuk manfaat penelitiannya,
Yang pertama, manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Lalu yang kedua, untuk manfaat praktisnya bagi universitas sebagai referensi dan sebagai literatur. Lalu yang kedua, bagi penulis dapat menambah wawasan terkait dengan dampak sosial ekonomi. Dan yang ketiga, bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah dalam hal pengembangan UMKM. Untuk landasan teoritisnya, yang pertama, kebijakan publik, yaitu Thomas R. Dye dalam Understanding Public Policy, yang menyatakan bahwa public policy ialah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lalu yang kedua adalah strategi menurut Kuten dalam Salusu, yaitu teori strategi memuat jenis-jenis strategi yang meliputi corporate strategy, program strategy, resources support strategy, dan institutional strategy. Lalu yang ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu untuk alur kerangka konseptualnya, dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo. Untuk teorinya yang pertama, strategi menurut Kuten dalam Salusus, yang kedua, kebijakan publik menurut Agustino, yang ketiga adalah UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan untuk teori utamanya menggunakan teori strategi menurut Kuten. Lalu untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk fokus penelitiannya menggunakan strategi menurut Kuten dalam Salusus dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Untuk lokasi penulisannya yaitu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Untuk informannya sendiri ada 4. Yang pertama yaitu Kepala Bidang Usaha Mikro, yang kedua Kasih Usaha Mikro, yang ketiga Konsultan dan Koordinator Klinik Koperasi Usaha Mikro, dan yang keempat adalah pelaku UMKM sebanyak 2 orang. Untuk metode penelitian pada jenis dan sumber data primernya berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian Kepala Bidang Usaha Mikro, Kepala Seksi Usaha Mikro, konsultan pada klinik koperasi usaha mikro, dan 2 pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Untuk data sekundernya diperoleh dari data pribadi dan dokumen-dokumen dari lokasi yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu wawancara dan pengamatan atau observasi, dan teknik analisis datanya menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Untuk alur kerangka penelitiannya, permasalahannya yang pertama, modal dan pembiayaan yang masih kurang dan sedikit untuk menyerap keseluruhan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, terjadi ketidakseimbangan yang cukup besar terhadap pelaku UMKM yang terdaftar dan belum terdaftar pada klinik UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Lalu untuk dasar hukumnya, menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo. Teorinya, strategi menurut Kuten dalam Salusus, kebijakan publik menurut Agustino, UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Untuk metode penelitiannya kualitatif, strategi utamanya adalah teori strategi menurut Kuten dalam Salusus,
teknik penentuan informannya purposive sampling, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan teknik penganalisian data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dan untuk hasilnya adalah strategi pengembangan UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan kendala strategi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Sudah, Bu. Oke, presentasinya Nada. Yang mau Ibu tanyakan, ini pengembangan UMKM ini pengembangan secara kualitas apa pengembangan secara kuantitas? Secara kualitas, Bu. Kenapa Nada bisa bicara tentang kualitas pengembangannya? Apa alasannya? Karena gini, Bu, melihat UMKM yang ada di Sidoarjo, sekaligus Kabupaten Sidoarjo kan dikenal sebagai Kabupaten UMKM. Tapi saya masih melihat ada indikasi masalah terkait masih banyak UMKM yang belum berkembang secara optimal. Begitu, Bu. Jadi melihat dari program apa yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kalau memang itu yang kamu tuju pengembangannya, maka jangan bicara terkait jumlah. Oh, Kalau yang data kamu jumlah, itu artinya kuantitas. Nah, kalau kualitas, ekspansi dari UMKM hari ini itu seperti apa perkembangannya? Apakah mereka itu ekspansinya itu di level Sidoarjo saja atau di level kira-kira sebagian besar itu masih di level Sidoarjo tapi omsetnya berapa? Nah, itu. oh iya, Bu. Kalau itu kamu bicara tentang kualitas, karena itu tadi ada pelatihan, betul sudah. Kalau pelatihan Iya, itu kualitas, tapi kalau terkait datanya. data itu kuantitas, itu gimana? Iya, Bu. Kemarin memang dari awal bimbingan itu dengan dosen pembimbingnya itu memang disarankan untuk mencari datanya itu terkait jumlah perkembangan UMKM di 3 tahun terakhir dari tingkat nasional sampai turun ke kabupaten. Oke, nggak apa-apa, setuju saya. Tapi clue-nya nanti jangan di situ penekanannya. Kamu harus cari data lagi terkait dengan omset yang dimiliki UMKM tersebut. Kemudian bagaimana pemasarannya, apakah selama ini tidak terkendala dengan pemasaran, sehingga karena omset itu kan juga terkait dengan pemasaran ya. Iya. Nah, terobosan-terobosan itu yang seharusnya harus dipaparkan ada di LBM-nya, terutama bagaimana kualitas produknya, penerimaan masyarakat terhadap produk dari UMKM yang ada di Sidoarjo. Ini akan membuat batasan bahwa pengembangan itu ada di kualitas, bukan kuantitas. Jadi datanya gitu. perlu ditambah. Iya. Itu ya. Iya, Bu. Dan kemudian tadi ada saya lihat di LBM tadi, kalau sudah menunjukkan sebuah data dalam tabel, itu deskripsi di bawah tabel itu jangan apa yang ada di tabel dideskripsikan ulang. Kalau yang baca itu bukan orang akademisi boleh, tapi kan nanti skripsi ini dibaca oleh orang akademisi kan, maka dengan melihat tabel, oh jumlahnya peningkatannya sekian, sudah bisa dilihat, sudah bisa dibaca, tanpa harus dideskripsikan ulang tahun sekian, jumlahnya sekian. Maka yang harus dideskripsikan itu apa? Kecenderungan dari peningkatan atau penurunan ini akan memperkuat permasalahan apa dalam penelitian tersebut. Itu yang harus diperjelas. Iya, Bu. Ya. Iya. Itu saja sih sebetulnya yang saya garis bawahi, dan ini berarti nanti strategi ini
meneliti strategi yang sudah ada gitu ya. Iya, Bu. Meneliti strategi yang sudah ada. Bukan membuat strategi baru dengan apa analisis SWOT, bukan kan? Bukan. Ya udah. Itu saja yang perlu saya tambahkan. Oh iya, Bu. Untuk bisa nanti segera juga menyusul Mas Hari ya. Iya, memang sebenarnya saya ini sudah proses proposal, Bu. Makanya saya ini ke kampus, ke Pak Hendra. Terus memang kemarin Pak Hendra bilang, enggak apa-apa, Nada, nanti dibicarakan apa, nanti saran dari Bu Isna ini apa. Kalau memang itu nanti relevan dan perlu perubahan, ya nanti kita bicarakan lagi gitu, Bu. Tidak menunggu, tapi karena mahasiswanya aktif, jadi ya otomatis kita yang harus lebih aktif. Oke, selamat Nada. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Isna. Mudah-mudahan lancar sampai nanti ujian skripsi. Amin. Oke, dilanjutkan. Siapa ini? Nida Iva, atau Mbak Iva? Iva, silakan. Sudah keluar ya, Bu ya? Sudah, silakan. Loh, kok thanks ya? Sebentar, Bu. Lebih simpel ya Iva ya. Iya, insya Allah. Nggak pakai bab 3, nggak usah dijelaskan langsung alur kerangka penelitian. Alur kerangka. Ya, jadi bab 3-nya nggak usah diperjelas penelitiannya jenisnya apa, ini apa, nggak usah, langsung di alur kerangka penelitian ya untuk bab 3-nya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Merata Dewi, NIM 85, mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Seiring berkembangnya waktu, pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di banyak sektor menyebabkan kebutuhan air bersih meningkat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan air yang baik dan benar agar kuantitas dan kualitas air tetap terjaga untuk mencakup segala kebutuhan manusia. Negara telah diberi tugas dan wewenang oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3 untuk melakukan pengelolaan air dengan sebaik-baiknya demi menjaga ketersediaan air untuk kemakmuran rakyat. Negara telah menyerahkan pengelolaan air tersebut kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Salah satu lembaga instansi daerah yaitu BUMD, salah satu perusahaan daerah yang tergabung dalam BUMD dan memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya air di setiap daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota media. PDAM memberikan pelayanan umum di bidang air bersih kepada masyarakat secara profesional dan transparan sehingga kualitas dan kuantitas air bersih untuk kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Masyarakat yang merupakan pengguna pelayanan atau pelanggan dari instansi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM pastinya senantiasa menginginkan kualitas pelayanan yang terbaik dalam segala aspek. Namun dalam kenyataannya kondisi pengelolaan pelayanan air minum di berbagai daerah secara umum masih jauh dari harapan. Kondisi pelayanan perusahaan daerah air minum Kota Surabaya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kuncoro tahun 2016 terkait studi deskriptif tentang kualitas pelayanan penanganan keluhan pelanggan perusahaan daerah air minum Kota Surabaya menunjukkan bahwa kondisi PDAM Kota Surabaya masih terdapat keluhan dengan pengaduan yang mencapai 2.214 pengaduan. Beberapa keluhan atau pengaduan yang sering diajukan oleh pelanggan kepada PDAM Kota Surabaya antara lain yaitu penyaluran air
yang belum maksimal dan merata sehingga masyarakat kekurangan air bersih, kebocoran pipa, air keruh, air mati atau air tidak keluar, angka meter yang tidak sesuai, meter dan segel air rusak, segel air, serta stop kran bermasalah atau rusak. Kondisi dari PDAM Kota Surabaya juga serupa dengan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Pada awal tahun 2020, Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo mencatat PDAM Delta Tirta mendapat banyak pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan. Adapun beberapa alasan yang menjadi sumber pengaduan tersebut antara lain yaitu air yang terkadang kotor atau berbau, pendistribusian air tidak lancar bahkan sering mati air, ketepatan waktu yang tidak efisien, dan masalah paling terbesar yaitu lambatnya respon pada layanan pengaduan yang diberikan oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Masalah lain yang sering dikeluhkan oleh pelanggan yaitu kenaikan tarif PDAM secara drastis. Pasalnya, beberapa bulan terakhir berdasarkan perhitungan kartu rekening atau stand meternya, peningkatan tarif mencapai hingga 4 kali lipat dari tarif sebelumnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19, pihak PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo meniadakan petugas pencatatan meteran ke rumah-rumah dan menghimbau kepada pelanggan untuk menginformasikan angka meteran di rumah secara mandiri melalui online. Segala permasalahan pelayanan perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo bersumber dari pengaduan atau keluhan masyarakat yang selama ini telah menjadi pelanggan. Jumlah keluhan pelanggan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 1.1. Nah, di sini dari tahun 2017 sampai 2020 jumlah pelanggan meningkat secara drastis di setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah pengaduannya juga meningkat setiap tahunnya dari 2017 1022 pengaduan, 2018 meningkat dengan 1046 pengaduan, di tahun 2019 pengaduan meningkat ke angka 1.302 pengaduan dan 2020 meningkat drastis dengan 2.974 pengaduan. Masyarakat merupakan pelanggan dari pelayanan publik yang memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang baik dan profesional. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik selamanya akan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Perhatian tersebut dibuktikan oleh masyarakat melalui saran, kritik, keluhan, dan pengaduan yang senantiasa diberikan kepada PDAM sebagai penyelenggara pelayanan publik. Keluhan dan kritikan diberikan oleh masyarakat dikarenakan selama ini pelayanan PDAM kepada pelanggan masih dinilai tidak optimal. Hal ini pada akhirnya menyebabkan muncul persepsi negatif masyarakat terhadap kemampuan PDAM dalam memberikan pelayanan. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada penindaklanjutan, maka akan berpotensi mengakibatkan kerugian dan hilangnya pelanggan bagi perusahaan. Pada penelitian terdahulu oleh Subawat dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan atas dasar hasil uji statistik dan hipotesa serta melakukan uji dalam pengaruh harapan pelanggan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PDAM Kabupaten Buleleng menghasilkan bahwa kualitas pelayanan dan harapan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen PDAM Kabupaten Buleleng. Penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa nilai kepuasan pelanggan dapat dilihat berdasarkan nilai harapan pelanggan dan kualitas pelayanan pada pelanggan. Pada dasarnya kepuasan pelanggan akan selalu beriringan dengan dan sejalan dengan kualitas pelayanan yang baik dan begitu juga sebaliknya. Ketidakpuasan pelanggan yang ditujukan dengan banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap suatu pelayanan akan beriringan dan sejalan dengan kualitas pelayanan yang buruk. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus diupayakan terus-menerus dengan dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama yang memiliki peran besar terhadap penilaian kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, berdasarkan beberapa permasalahan keluhan atau aduan terhadap kualitas pelayanan yang dialami oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo membuat penulis tertarik untuk meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, peneliti menentukan judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
Rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang di atas perlu diidentifikasi permasalahan secara garis besar yang selanjutnya menjadi acuan penelitian ini. Maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Manfaat teoritis dari segi keilmuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah secara akademik serta berbagai bahan untuk mengembangkan mahasiswa administrasi publik dalam melakukan sebuah kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Manfaat praktis bagi akademisi sebagai bentuk penerapan atau aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses belajar, serta sebagai bahan referensi dan literasi bagi kalangan akademis untuk peneliti di masa yang akan datang, khususnya berkaitan dengan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pelanggan pada PDAM Delta Tirta. Bagi masyarakat, harapan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, khususnya pada pengguna pelanggan PDAM di Kabupaten Sidoarjo. Bagi pemerintah, penelitian ini diharap dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Landasan teori yang pertama yaitu pelayanan publik menurut Roth merupakan suatu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Ini kan Mbak, pelayanan Dalam? publik nggak usah didefinisikan pelayanan publik dari siapa, kualitas pelayanan dari siapa gitu aja ya. Oh ya, pelayanan publik ini saya mengambil menurut Roth ya. Dalam Istianto 2019 kualitas pelayanan menurut Ibrahim dan indikatornya 5 dimensi kualitas pelayanan dari para suraman yaitu tangible, reliability, responsif, asuran, dan empati. Kepuasan pelanggan dari Lipioadi sama Hasan, terus pengertian PDAM. Kerangka konseptual yaitu kualitas pelayanan berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Hipotesisnya merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis ini yaitu kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Langsung kalau berpikir ya Bu ya. Iya. Identifikasi masalah yang pertama ya sering terjadinya keluhan pelanggan terkait air kotor, berbau, dan sering mati air. Yang kedua, keluhan dalam pelayanan di lapangan yang tidak ditangani tepat waktu ketika kurangnya tanggapnya petugas terhadap pelayanan pelanggan. 4, peningkatan tarif pembayaran yang semakin mahal tidak sesuai dengan pelayanan diterima oleh masyarakat sebagai pelanggan. Dasar hukumnya yaitu UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman pelayanan kerja unit penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 14 tahun 2012 tentang BUMD. 4, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 15 pasal 58 tahun 2001 tentang PDAM. Teorinya yaitu dari pelayanan publik menurut Roth dalam Istanto. Kedua, kualitas pelayanan menurut Ibrahim. Ketiga, indikator kualitas pelayanan publik menurut para suraman. Kepuasan pelanggan menurut Lipio Adi. Yang terakhir, indikator kepuasan pelanggan menurut Ciptono dan Chandra. Indikator kualitas pelayanan publik diantaranya menurut para suraman yaitu bukti fisik atau tangibles, kendala, reliability, daya tanggap responsiveness, jaminan asuransi, kepedulian, empati. Metode penelitian menggunakan kuantitatif asosiatif, teknik penentuan informan dengan sistematik random sampling dan insidental, teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan dokumentasi, teknik analisis data, analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis atau uji T, pengujian
simultan atau uji F, dan uji koeficiensi determinan. Hasil yang diharapkan yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tita Kabupaten Sidoarjo. Sudah, Bu. Terima kasih, Iva, atas presentasinya. Iva, coba saya lihat yang di bab 1. Yes, sudah. Yang kedua apa ketiga? Yang ada ini loh, di bawahnya tabel. Oke, bawahnya lagi. Nah, ini kan kamu meneliti terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan ya. Halo, Iva. Nggih, Bu. Sebetulnya ini memang dua konsep yang berbeda, tapi sebetulnya itu apa ya, konsep kepuasan itu bagian dari indikator kualitas pelayanan sebetulnya. Ini terjadi apa ya, pendapat yang memang berbeda-beda, dan ternyata ya sah-sah saja meneliti dua konsep tersebut untuk dijadikan sebuah variabel X dan Y gitu ya. Sebetulnya kan dari paparan Iva tadi sudah Iva sebetulnya sudah paham sekali bahwa ternyata kualitas pelayanan itu bisa dilihat dari ketidakpuasan masyarakat gitu ya. Artinya ketidakpuasan masyarakat itu menunjukkan tingkat kualitas pelayanan itu rendah. Itu enggak, Iva ya? Nggih, Bu. Ya, karena itu ya dua konsep ini nyaris sebetulnya itu satu konsep dengan indikator-indikator, entah itu yang jadi indikator kualitasnya atau yang jadi indikator itu kepuasan pelanggannya. Yang terpenting di sini, Iva, tunjukkan bahwa memang di PDAM itu ada ketidakpuasan pelanggan. Ada nggak datanya itu? Kalau kualitas pelayanan ada, tapi Ibu belum melihat adanya data terkait dengan kepuasan pelanggan. Itu kemarin itu kan ini, Bu, ada yang saya mengambil dari berita. Kan kemarin saya ke PDAM, indikator kepuasan pelanggan IKM sama jumlah pengaduan apa saja yang diadukan itu nggak diberikan sama pihak PDAM. Jadi ada di berita sama ada di websitenya PDAM itu terkait data-data yang deskriptif yang saya tadi bacakan itu ya terkait keluhan itu tadi, Bu. Katanya itu nggak sama Bu Ilul nggak apa-apa, tapi dibandingkan diperkuat sama kondisi pelayanan PDAM dari yang lainnya gitu, Bu. Nah, kalau memang itu kamu jadikan sebagai landasan bahwa di situ ada ketidakpuasan, maka tunjukkan di situ bahwa adanya banyaknya keluhan dari masyarakat itu menunjukkan bahwa di PDAM itu terdapat ketidakpuasan pelanggan. Coba pertajam di situ biar tidak antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan ini seolah-olah tidak ada bedanya gitu loh. Seolah-olah dalam satu konsep. Itu yang saya tangkap dari presentasi kamu. Dan karena itu kalau memang ini dijadikan variabel X dan Y-nya itu adalah kepuasan ya. Y-nya kepuasan. Ya, sebetulnya yang harus ditampilkan itu adalah ketidakpuasannya itu seperti apa, dan itu menunjukkan adanya kurang berkualitasnya dari PDAM. Itu. Karena apa? Karena Y ini adalah variabel terpengaruh. Ya, variabel terpengaruh itu berarti kan kira-kira apa yang mempengaruhi gitu kan? Nggih, Bu. Nah, itu deskripsinya adalah sebetulnya seperti itu, bukan dari X ke Y, tapi Y dulu, kemudian faktor apa yang mempengaruhi dari ketidakpuasan itu? Oh, ternyata kualitasnya, kualitas pelayanannya. Jadi ada semacam dibalik. Memang ya tidak salah dari deskripsimu. Seolah-olah yang menjadi variabel X itu yang menjadi variabel Y itu yang kualitas. Karena kamu
menyoroti terlebih dahulu terkait dengan kualitas pelayanannya. Paham yang Ibu maksud, Iva? Iya, Bu. Mm-mm. Berarti gimana? Ini kan saya menyoroti dulu kualitas pelayanannya di PDAM itu gimana. Nah, kalau kualitas pelayanannya jelek atau kurang memuaskan, jadi berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Jadi dampak negatifnya pelanggan itu merasa tidak puas gitu, Bu. Ada Nah, asumsi negatif itu dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM. itu artinya kan kamu menunjukkan bahwa yang bermasalah itu X dulu gitu ya. Padahal X ini sebetulnya nggak ada masalah, hanya faktor pengaruh. Yang jadi masalah itu adalah kepuasan pelanggan. Jangan keliru, hati-hati. Ini tipikal dari penelitian kuantitatif itu seperti itu. Jadi yang sebetulnya yang menjadi masalah itu di Y-nya. Variabel terpengaruhnya itu. Nah, kenapa itu sampai jelek? Oh, ternyata dipengaruhi oleh ini loh, faktor X-nya. Nah, faktor X itu apakah juga ada di PDAM tersebut? Ya jelas ada. Cuma jadi coba kamu diskusikan lagi sama Bu Lailul. Bu Lailul menurut pendapat Bu Is itu begini, yang bermasalah itu sebetulnya kualitas pelayanannya, kepuasannya, karena yang menjadi variabel Y. Nah, variabel Y ini muncul dipengaruhi oleh apa? Gitu loh. Dipengaruhi oleh faktor X, variabel X. Nah, variabel X-nya itu seperti apa kok sampai variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Gitu kalau menurut saya sih, kalau menurut saya. Karena saya juga ini sekedar pandangan dari Ibu saja sih. Coba nanti diskusikan sama Bu Lailu. Nggih. Katanya tadi juga bimbingan tadi ini sudah clear semua, Bu, tapi ya nanti nunggu dari Bu Is nanti ada pendapat apa gitu, nanti diskusikan lagi. Ya biasanya memang open minded kok. Artinya kalau diskusi dengan Bu Lailu saya selalu ya begitulah, artinya klik gitu loh, ada klik, jadi kayaknya begini jeng ya, ya Bu gitu. Nanti coba diskusikan lagi gitu ya sama Bu Lailul, ini pendapatnya Bu Is. Kalau memang Bu Lailul punya reason yang lain, monggo silakan, saya juga mengikuti, asal ya secara logika sih iya memang, cuma kok tiba-tiba yang di X-nya yang diekspos terlebih dulu gitu loh. Logikanya kan Y-nya dulu yang bermasalah, baru kemudian ketika Y ini bermasalah, kenapa bermasalah? Oh ternyata dipengaruhi oleh faktor X. Nah X-nya bagaimana? Oh X-nya itu begini. Oh ya makanya X-nya begitu, maka Y-nya terjadi seperti itu. Jadi intinya itu kalau penelitian kuantitatif di Y-nya dulu. Yang berubah itu Y kan ya, bukan X kan ya. Nggih. Berarti ini ya sebenarnya kebalik gitu, Bu. Berarti Iya. memaparkan dengan kepuasan dulu baru di kualitas pelayanannya. Betul sekali. Cuma gitu. kebalik saja sih. Nggih. Jadi Y-nya dulu dipaparkan, kemudian X-nya. Ini yang menjadikan, kalau begitu perlu diadakan penelitian, apa benar sih yang namanya X ini mempengaruhi Y? Gitu kan ya. Jadi ada hipotesis awalnya itu, oh iya ternyata ketika didiskusikan dengan permasalahan ini, saya yakin untuk kesimpulan sementara saya bahwa X itu mempengaruhi Y. Didukung dengan apa? Penelitian terdahulu, didukung dengan teori, ya. Karena memang penelitian kuantitatif itu kan menguji teori kan. Menguji teori. Nah, bisa jadi nanti ternyata yang namanya variabel Y itu tidak dipengaruhi oleh variabel X itu. Apakah mungkin? Mungkin karena Ibu pernah juga penelitian bahwa ternyata hipotesis Ibu itu ditolak. Tapi Ibu dulu pakai PET analisis yang cukup rumit gitu ya. Ada beberapa variabel, ternyata satu variabel itu lepas.
Kenapa lepas? Ternyata itu dilakukan, teori itu dilakukan di perusahaan swasta dan ibu mencoba tarik ke dunia pemerintahan. Maka kreativitas itu nggak ada. Kalau kreatif yang terlalu kebablasan nanti akan kena hukuman. Nah, porsi kreativitas yang ada di PNS itu dibatasi oleh yang namanya kebijakan dan undang-undang itu. Kira-kira seperti itu saja, Nida, siapa? Iva, yang Ibu sampaikan nanti tolong didiskusikan lagi sama Bu Lailul ya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Overall datanya sudah cukup lengkap, detail, dan bisa nanti bareng sama-sama Mas Hari ya, biar nanti juga sama-sama ke penghulunya gitu. Ya, Iva ya. Nggih, Bu. Nah, enggak. Jujur Iva ini. Oke Iva, selamat. Mudah-mudahan lancar sampai nanti di ujian skripsi. Terima kasih. Bu. Ya, oke. Selanjutnya, the last one. The last one. Nida. Nggih, saya Bu Isna. Ya, silakan. Ya karo adik sing rukun ya Nduk ya, dibantu. Iki sing nida sing yang mana, yang nada yang mana itu? Yang pakai jilbab hitam itu siapa? Yang pakai jilbab motif itu siapa yuk? Nah, bisa bedakan saya itu. Oke, silakan, Nida. Nah, wis. Ya, sudah tampil. Ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang pertama, di latar belakang masalahnya, birokrasi pemerintahan di Indonesia itu diartikan sebagai perwujudan aparat pemerintahan negara dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan lewat serangkaian tahap yang telah ditentukan. Birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing, dilanjutkan dengan pemerintah pusat yang merupakan penyelenggara utama dalam pemerintahan memiliki kewenangan untuk memberikan tugas melalui pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten merupakan pembagian wilayah setelah provinsi yang selanjutnya mempunyai kewenangan untuk memberikan tugas dalam lingkup kecamatan. Kecamatan sendiri mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan kabupaten di wilayah kerjanya. Karena kecamatan merupakan suatu bagian wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, adalah pembagian wilayah organisasi pemerintahan daerah atau OPD di Indonesia. Kecamatan sendiri mempunyai tugas untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta berfungsi sebagai garda terdepan atau frontliner dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di kecamatan terdapat sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yang baik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, pegawai sebagai aparat dituntut untuk memberikan kontribusi yang positif melalui sebuah kinerja yang baik,
mengingat kinerja organisasi tergantung sekali pada kinerja pegawainya. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai pegawai dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan suatu kinerja yang dijadikan acuan terpenting dalam pelayanan publik, timbullah kebiasaan atau yang disebut budaya yang ada dalam lingkup pegawai di kantor kecamatan Tulangan. Sebagai penyedia pelayanan publik, pentingnya untuk melihat seluruh pola perilaku anggotanya dalam menjalankan tugasnya dan menjadi acuan atau pegangan bagi setiap individu atau pegawai dalam berinteraksi. Karena keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas juga disebabkan dari budaya organisasi yang diterapkan di kantor kecamatan tersebut. Ini saya belum menampilkan datanya Bu Isna karena saya masih proses dalam mencari data dan belum survei juga ke lapangan langsung. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Lanjut ya Bu ya. Oke. Oke. Untuk rumusan masalahnya di sini, apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo? Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya signifikan terhadap kinerja pegawai. Lanjut ya, Bu. 7 ciri atau indikator utama yang menangkap esensi budaya organisasi. Di sini saya menggunakan indikator menurut Robbins dan Judge. Yang pertama ada inovasi dan pengambilan risiko, memperhatikan detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, keagresifan, dan stabilitas. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dasar dalam organisasi yang akan berperan sebagai landasan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi semua anggota organisasi. Kemudian, mengacu pada kinerja karyawan, yang dimana kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang diperoleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator-indikator kinerja menurut Matis dan Jackson. Yang pertama ada kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu, kemampuan bekerja sama, dan kehadiran. Kerangka konseptualnya ini menggunakan sistem korelasi sederhana, yaitu di mana variabel X-nya adalah budaya organisasi dan variabel Y sebagai kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Lokasi penelitiannya dilakukan di kantor Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dan populasinya mengacu pada pegawai yang ada di kantor kecamatan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Kemudian, alur berpikir penelitian yang pertama, identifikasi masalah, yaitu di sini saya masih menemukan satu permasalahan dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang saya masukkan dalam skripsi saya. Yang pertama, terjadinya kebiasaan atau sikap yang muncul yang disebut kurang baik dalam lingkup kinerja pegawai. Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Teorinya mengacu pada budaya organisasi menurut Robbins and Judge, indikator budaya organisasi menurut Robbins and Judge, kinerja pegawai menurut Mangkunegara, indikator kinerja pegawai menurut Matis dan Jackson. Indikator budaya organisasi dalam penelitian ini antara lain adalah inovasi dan pengambilan risiko, memperhatikan detail, orientasi, dan stabilitas. Metode penelitiannya korelasi dengan pendekatan kuantitatif.
dan teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengaruh budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Tulangan Sidoarjo. Ya, sudah Bu Isna. Oke, terima kasih. Ini saya masih belum lengkap Bu Isna. Nggak masalah, sudah nanti dilengkapi. Oke, coba Ibu lihat yang LBN. Oke. Yang ini Bu. Judulmu ini budaya organisasi ya. Iya, Budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. pegawai. Ya, ini memang ya kalau dinyambungkan ya nyambung. Cuma di dalam penelitian kuantitatif itu ada unit analisis. Unit analisis itu adalah menganalisis siapa yang nanti akan dijadikan objek penelitian. Itu apakah organisasinya, apakah individu karyawannya. Iya. Nah, iya itu saya juga masih bingung Bu Isna. Nah itu, kalau memang kamu memfokuskan pada ini unit analisisnya individu, maka sebaiknya budayanya jangan budaya organisasi, budaya kerja. Jadi budaya kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi sama-sama unit analisisnya individual nanti. Individu pegawainya, bukan organisasi. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan instrumennya juga nanti kalau yang satu organisasi, yang satu individu nggak nyambung. Gitu. Berarti nanti acuannya yang fokusnya itu nanti budaya kerja, berarti itu sumber daya manusianya Bu ya, bukan Yes. lingkup organisasinya. Cerdas sekali kamu. Ya, itu. Ini perdebatan sekali ini di apa UGM. Banyak yang tidak itu karena engkel-engkel Karena nggak nyambung. Iya. nggak nyambung. Nanti hasilnya juga nggak klik. Yang diteliti tingkatan organisasi atau tingkatan individu. Padahal instrumennya nanti kan diperlakukan sama. Tapi yang satu pertanyaan organisasi, yang satu dengan individu. Maka harus sejajar. Unit analisisnya harus sama antara X dan Y-nya. Gitu ya. Itu yang Iya, iya Bu. dan ungkapkan juga, deskripsikan sebagaimana yang saya sampaikan ke Iva tadi, coba ungkapkan di variabelnya dulu ya, yang terkait kinerja dulu. Ketika kinerja ada masalah, kenapa ada masalah? Apa faktornya yang mempengaruhi? Baru kamu nanti membuat sebuah reason atau sebuah teori penguat atau penelitian terdahulu terkait dengan kinerja ini. Kalau kinerja jelek, apa saja, faktor apa saja. Nanti itu ada, salah satunya adalah budaya. Nah, baru kamu menjelaskan bahwa ternyata kinerja ini dipengaruhi salah satunya faktor budaya kerjanya. Nah, budaya bagaimana? Kemudian kamu bisa mendeskripsikan bagaimana budaya kerja yang ada di lokasi penelitian kamu. Oh, ternyata budaya kerjanya cenderung juga menurun. Wah, berarti secara analisis bisa dibuat sebuah hipotesis sementara bahwa oh ternyata budaya kerja ini berpengaruh terhadap kinerja. Kira-kira seperti itu nanti logikanya. Bisa dipahami Nida? Ya. Yes. Iya Bu Isna. Yes. Ya. Itu sudah. Nah, dua-duanya harus ada datanya dulu. Kinerjanya seperti apa dengan data kinerjanya ya. Di lokasi tersebut, kemudian budaya kerjanya juga harus didukung dengan data. Dengan demikian, clear sudah. Betul-betul ada signifikansi untuk sementara ya, hipotesisnya ada pengaruh antara budaya kerja dan kinerja pegawai. Oh, jelas itu. Nek wis proposal penelitian kuantitatif itu dibuat sedemikian rupa rigidnya, nanti kalian akan menyalip dari proposal penelitian yang ada di kualitatif. Meskipun sekarang Nida belum dapat data. Karena apa? Proposal penelitian kuantitatif itu lebih rekoso, bikinnya itu di awal. Begitu kamu punya data, langsung masuk PSS, terus tinggal bersiul-siul. Wong sudah signifikan kok.
kemudian nanti ujiannya juga nggak sulit-sulit banget. Loh ini loh datanya Bu, 0,05. Apalagi yang mau dibantah? Ada datanya ya Bu ya. Iya, apalagi yang mau dibantah? Oh ini juga teorinya juga nyambung, sudah diperkuat dengan teori ini. Sudah, jadi gimana ini paling nanti ditanyai prosesnya bagaimana, memasukkan datanya seperti apa, ujinya bagaimana, tingkatan data yang ordinar itu apa, 1, 2, 3, 4 itu komposisinya seperti apa, ditanya seperti itu. Untuk membuat range antara nilai 1, 2, dan 3 di data itu kurang, kemudian sedang-sedang saja, baik, sangat baik, itu kan nanti ditentukan nilainya ya. Paling nanti tingkatan itu. Jadi komposisinya itu kira-kira range-nya itu dihitung dengan apa. Paling ditanya itu saja, nggak ribet-ribet banget. Itu Nida yang Ibu soroti. Ya, Bu. Ya, berarti judulnya itu pengaruh budaya kerja terhadap kinerja ya Bu ya. Iya, kinerja pegawai. Nggih. Nah, Nggih, Bu. unit analisisnya sama-sama ya. Oke. Nggih. Bisa diterima kok. Tinggal memperkuat data saja kamu ini. Nggih, makasih Bu Isna ini. Oke, mudah-mudahan lancar sampai nanti ujian skripsi ya. Oke, itu saja pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.